Assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya akan bagikan tips gimana pengoperasian mobil Matic. Jadi gimana cara perpindahan transmisi mobil Matic. Mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang masih pemula dalam dunia mengemudi, terutama mobil Matic. Ataupun ada pengemudi manual yang belum pernah coba mobil Matic. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk kebetulan sekarang kita menggunakan mobil Daihatsu Rocky Matic CVT. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kita nyalain dulu mesinnya. Nah, jadi untuk mobil Matic itu perlu diketahui, dia hanya ada dua pedal. Nah, seperti ini. Jadi yang bekerja tuh hanya kaki yang sebelah kanan aja. Jadi kaki sebelah kiri nganggur 1000%. Jadi nggak dipakai sama sekali. Nah, jadi untuk pedal ini, yang kiri ini rem, yang kanan ini gas. Jadi pengoperasiannya hanya pakai kaki yang sebelah kanan, seperti ini. Rem, gas gitu. Nah, untuk nyalakan mobil Matic, kebetulan dia pakai engine start stop button di sini. Jadi dia harus pijak rem kaki dulu. Nah, gini. Nyala lampunya, baru ditekan. Oke. Otomatis mesinnya nyala. Nah, selanjutnya kita nyalakan dulu AC-nya biar nggak panas. Oke, langsung aja. Di sini kebetulan dia model transmisinya adalah lurus ya, atau straight. Jadi ada huruf P, R, N sama D. Mungkin di sini ada teman-teman yang masih pemula dalam dunia mengemudi, boleh disimak video ini sampai selesai. Untuk P itu adalah park atau dipakai ketika kondisi parkir. Jadi kalau misalnya mobil yang mau kita tinggalkan, mau kita matikan mesinnya, atau parkir, kita pindahin ke mode parkirnya. Di sini ada keterangan huruf P. Nah, selanjutnya R. R itu adalah reverse atau mundur. Jadi kalau keinginan teman-teman mau mundur, digeser dari P ini ke R gitu. Nah, sedangkan yang N ini adalah netral. Netral itu dipakai ketika kondisinya lagi berhenti sejenak, yang dalam keadaan mesinnya masih nyala. Jadi contohnya berhenti di kondisi macet, berhenti ketika lagi antrian SPBU, atau berhenti ketika lampu merah yang lumayan ya sedikit lama gitu lah ya. Bisa dipindahin ke mode netralnya atau N. Nah, selanjutnya D. D ini adalah drive atau mengemudi atau maju gitu. Nah, terus gimana cara pengoperasian tuas transmisi ini? Nah, di sini dia ada tombol rilisnya. Nah, seperti ini. Dari posisi P mau ke R, dia harus ditekan dulu tombol rilisnya. Dan wajib injak rem dulu ya. Jadi harus pijak rem kaki gini. Pijak rem. Ditekan tombolnya, lalu digeser ke R. Nah, kalau misalnya digeser ke R, dia bakal keluar kamera mundur. Kalau misalnya ada kamera mundurnya. Dan di sini ada huruf R di MID-nya. Itu adalah mundur. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mundur, tinggal dari P ini dipencet, lalu pindahin ke R. Terus kalau dari R mau ke N, dia nggak perlu dipencet lagi tombol rilisnya. Jadi langsung aja gini. Nah, gitu. Sedangkan dari netral mau ke D, tinggal tarik lagi ke belakang. Nah, gitu. Jadi kalau mau driving, mau mengemudi, tinggal pindahin ke D. Oke. Dan kalau seandainya kita lagi nyetir nih, kan lagi di driving kan, lagi di drive. Niatnya mau ke N, misalnya ketemu lampu merah yang berhentinya agak lama, kita pindahin ke mode N, tinggal didorong gini aja. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya ada lampu hijau mau jalan, tinggal digeser lagi ke D, tarik lagi ke belakang. Jadi untuk N sama D, dia langsung dorong, langsung tarik ke belakang, gitu aja. Tapi dari N, contohnya mau ke R, misalnya kita mau mundur nih, nggak bakal bisa langsung didorong. Jadi harus ditekan dulu tombol rilisnya tadi, gini, baru bisa dipindahin ke R. Dari R, contohnya mau ke P, juga wajib ditekan lagi tombol rilisnya. Nah, gini dia. Itu. Jadi kesimpulannya adalah, dari P ke R, wajib tekan dulu tombol rilisnya. Tapi dari N mau ke D, langsung aja. Contoh ya, sekali lagi. Nah, dari ini ke R. Kalau misalnya dari R mau ke N, langsung aja. Dari N mau ke D, langsung aja gini. Oke. Nah, terus pertanyaannya, S dan M ini apa?
Jadi S itu adalah mode sportnya, dipakai ketika kita ketemu tanjakan yang lumayan terjal atau tanjakan tinggi, ataupun ketika kita ingin akselerasi. Contohnya misalnya kita mau nyalip kendaraan dalam kondisi kencang ya, bisa kita pakai ke mode S-nya atau ke sportnya supaya powernya lebih bertambah. Jadi dengan cara digeser ke samping kanan. Nah gini, otomatis di MID-nya bakal berubah jadi huruf S gitu. Dan M ini biasa dipakai ketika turunan yang curam dan panjang. Jadi kalau teman-teman lagi mengemudi di turunan yang curam, supaya ada engine brake-nya, bisa kita geser ke mode manualnya. Ya tinggal dibuat ke minusnya di sini. Tinggal tarik ke belakang seperti ini. Dia bakal berubah jadi 1M. Atau kalau misalnya di kecepatan sekitar kecepatan 40-an, dia mungkin di 4M atau 4 manual gigi 4 gitu. Oke. Kalau misalnya mau diturunkan, ya tinggal digeser ke minus gini. Nah gitu. Nah, karena kebetulan sekarang posisi lagi berhenti, dia nggak akan bisa berubah ininya. Jadi kalau seandainya kita mau tambah gigi, misal dari gigi 1 nih, mau ke gigi 2, dia harus naik dulu RPM-nya minimal dia di 2, baru bisa di plus kan, ditambah giginya gini. Nah, kalau sekarang belum bisa. Nah, gitu. Jadi syaratnya kalau misalnya mau tambah gigi, dia harus di 2000 RPM ke atas, baru boleh oper ke gigi naik. Oke? Terus kalau seandainya teman-teman mau parkir, usahakan jangan dari D ini langsung ke parkir gini. Jadi step by stepnya adalah, contoh misalnya kita lagi nyetir nih, kan rem tangan lagi off. Kalau misalnya kita udah selesai mengemudi terus mau parkir, alangkah baiknya itu dari D ini ke N dulu. Jadi D dorong ke N, selanjutnya tarik rem tangan, lalu lepas rem kaki, pijak lagi, baru pindahin ke P gitu. Oke. Dan tips lainnya adalah untuk teman-teman yang mengemudi Matic, terutama Matic yang model CVT, jangan sering kick down. Maksudnya kick down itu adalah gasnya terlalu kuat dipijak. Jadi usahakan kalau misalnya mengemudi Matic itu yang santun aja, yang sopan. Jadi jangan terlalu arogan di jalan. Oke? Mungkin sekian aja video kali ini. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya pun ada tips lainnya, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.